Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pengantar literasi digital Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Islam Perbangsa Karawang akan mempresentasikan materi terkait Big Data. Sebelum memulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Salagi Firmansyah dan rekan saya Aulia Faira, kemudian Muhammad Ihsan Fauzi. Baik, langsung pada materi. Berikut latar belakang Big Data. Pada era revolusi industri 4.0 membuka kemungkinan baru yang terbatas untuk industri, pemerintah, dan pihak industri yang membangun masa depan yang lebih gesit, digital, tangguh, dan berkelanjutan. Pada masa Society 5.0, masyarakat kemungkinan diharapkan untuk mampu menyelesaikan berbagai tantangan serta kesalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan berbagai inovasi teknologi yang lahir di era revolusi 4.0. Adalah konsep di mana masyarakat telah beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkan teknologi tersebut untuk memudahkan kehidupan sehari-hari, misalkan dengan penggunaan artificial intelligence, Internet of Things, data science, analisis, hingga pengolahan big data. Artikel ini akan membahas mengenai big data. Apakah big data penting? Data saat ini penting. Lanjut, ada definisi big data. Big data yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning algorithm untuk memproses kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file log, dan server web. Karena volume, kecepatan, dan variasi data terus meningkat dengan kecepatan eksponensial, pendekatan manajemen dan pemrosesan data tradisional tidak lagi memadai. Hal ini memunculkan konsep big data yang membutuhkan teknologi dan teknik baru yang menangani dan mendapat luasan dari informasi yang sangat banyak ini. Kemudian ada review big data yang akan disampaikan oleh Aulia Faira. Tepat, silakan. 3V Big Data. Yang pertama itu ada volume. Volume mengacu pada ukuran data yang sangat besar karena dari ukuran yang sangat besar tersebut menjadikan sebuah volume peranan yang sentral dalam kriteria ukuran data. Yang kedua ada velocity. Velocity mengacu pada kecepatan sebuah data yang dimana seberapa cepat sebuah data yang dihasilkan dan seberapa cepat data tersebut diproses dan memasuki tahap analisis. Yang ketiga ada variety. Variety mengacu pada banyak dan beragamnya jenis data yang dimiliki oleh sebuah big data. Big data biasanya memiliki karakteristik data yang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Jenis-jenis big data. Yang pertama ada jenis data terstruktur. Data jenis ini memiliki bentuk data yang telah tersimpan secara berurutan dan sistematis. Jenis data terstruktur jauh lebih mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database yang menggunakan algoritma mesin pencari sederhana. Data terstruktur yang dibuat mencakup seluruh data yang terjadi pada setiap aktivitas yang menggunakan internet. Yang kedua ada jenis data tidak terstruktur. Data jenis ini memiliki bentuk data yang tidak sistematis dan teratur, serta tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya, sehingga sulit untuk membaca dan menganalisis data jenis ini. Umumnya data tidak terstruktur memiliki beberapa sumber dan kombinasi data seperti gambar, teks, video, dan lain-lain. Yang terakhir ada jenis data semi terstruktur. Data jenis ini, area data yang terstruktur dan tidak terstruktur tampak samar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar data semi terstruktur terlihat seperti data tidak terstruktur. Jenis data ini belum diklasifikasikan, namun tetap mengandung informasi yang penting. Baik, di sini kemudian ada manfaat big data,
Manfaat big data ini salah satunya yaitu bermanfaat di bidang analisis data. Pada bidang analisis data, analisis big data dapat dilakukan di sebuah perusahaan atau individual, khususnya bagi perusahaan yang menyediakan layanan platform seperti website atau aplikasi, sehingga membantu perusahaan dalam menganalisis masalah atau kegagalan proyek. Kemudian bisa bermanfaat juga di bidang bisnis. Pada bidang bisnis ini, big data dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan operasional bisnis, menyusun CRM atau Customer Relationship Management yang baik dan efisien, juga meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian ada di bidang informasi. Pada bidang informasi, big data berguna dalam mengelola dan menyediakan rekomendasi yang terbaik dan dapat membantu perusahaan untuk menemukan kumpulan data yang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya di sini ada penerapan big data. Penerapan big data ini bisa di bidang komunikasi dan media. Pada bidang komunikasi dan media, big data digunakan dalam menciptakan profil konsumen secara detail meliputi permintaan, rekomendasi, dan performa. Contohnya ialah layanan streaming video dan media sosial. Kemudian ada pada bidang keuangan dan perbankan. Pada bidang keuangan dan perbankan ini, big data digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi dan aktivitas pasar keuangan. Penggunaan network analistik dapat mengetahui aktivitas trading ilegal di pasar keuangan. Hal ini meliputi pencucian uang, manajemen risiko, pengenalan pelanggan, dan mengantisipasi penipuan keuangan. Kemudian yang terakhir di sini ada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini, big data digunakan dalam melakukan manajemen dan penjadwalan kelas pada perguruan tinggi. Selain itu juga digunakan untuk mengukur jumlah mahasiswa, mata kuliah, demografi, aspirasi, dan variabel lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai big data. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.